Untuk mendapatkan mobil yang bagus dengan kualitas yang masih baik dan aman, orang perlu melakukan pengamatan dan melakukan inspeksi, cek dan dicek, dan memeriksa dengan teliti. Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam inspeksi mobil, tentunya kita mengamati tampak luar dulu ya. Boleh kita kelilingi dulu mobil dari depan, belakang, samping. Kita melihat aura kendaraan tersebut dulu. Biasanya saat kita melakukan pengamatan pertama itu kita akan diberi sebuah informasi yang tanpa diduga-duga, itu adalah suka atau tidak suka, berminat atau tidak tertarik sama sekali. Inti dari sebuah inspeksi mobil bekas itu adalah mencari kekurangan, memeriksa kecacatan. Ya, yang namanya mobil second, tentunya kondisi dan keadaannya tentulah berbeda-beda. Untuk itu perlu dipahami hal-hal dasar yang penting untuk jadi bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan atau memutuskan setelah melakukan inspeksi terhadap kendaraan atau mobil tersebut ya. Selanjutnya kita akan memeriksa secara detail ya. Dari sisi kanan ini ada beberapa panel dasar seperti spakbor pintu depan, pintu tengah, dan spakbor bagian belakang ya. Sebagai ciri khas mobil itu tentunya ada silen sambungan bodi, itu wajib diperiksa semua. Karakter dari silen itu ya kenyal-kenyal gitu ya. Begitu juga pada sisi-sisi atau tiang bagian dalam wajib kita amati dan periksa dengan teliti. Pada mobil Innova, stiker ini adalah salah satu kunci kita untuk mengamati keaslian dari mobil yang masih bawaan pabrik ya. Tidak sembarangan stiker ini bisa dibuat atau dibikin belakangan. Berikutnya kita lanjut pada bagasi belakang. Ini yang biasanya rentan terhadap tabrakan belakang atau tabrakan beruntun atau insiden lainnya. Amati silen sambungan bodi itu wajib kita periksa semuanya kalau ingin mendapatkan panel-panel yang masih original bawaan pabrik. Lanjut pada bagian sisi kiri mobil Toyota Innova ini ya, kita periksa dari spakbor belakang, pintu tengah sampai pintu depan. Di sini juga terdapat stiker. Itu adalah ciri khas yang dapat mempermudah kita saat melakukan inspeksi apakah mobil itu bekas terguling, menyender, atau ada insidennya. Untuk lebih puas kita boleh naik ke bagian atap. Nah, bagian sini deteksi apakah kaca itu pernah diganti atau ada dempulan di situ. Biasanya karet itu tidak lurus lagi dan tidak presisi lagi jaraknya dengan bagian tenda ya. Periksa jarak antara panel ke panel semuanya ya, itu harus presisi. Pada prinsipnya untuk semua mobil itu sama saja. Nah, lanjut kita kepada ruang mesin atau mengenali bagian depan. Seperti tiang tengah yang dikasih stiker, pada kap mesin juga ada indikasi. Ada stiker di sana, ada semacam stiker cutting bulat itu 4 biji, kiri kanan atas bawah. Itu adalah original bawaan pabrik. Nah, kenali juga silenan yang melindungi sambungan tiap-tiap panel itu ya.
Begitu juga kita periksa dari bagian sisi yang biasanya kalau spakbornya atau tabrakan samping ini bakal terjadi kerusakan. Kenali hal-hal yang aneh di sana ya. Biasanya di bullhead itu yang ada lubang-lubang, kalau bulat ya bulat gitu, kalau lekuk ya lekuk gitu. Nah, itu dia stiker kecil indikator kita untuk melihat keaslian. Perhatikan lubang-lubangnya itu semua ya. Nah, di sisi kanan juga ada, atas bawah. Sekiranya kendaraan itu adalah bekas insiden atau bekas tabrakan, maka pada bullhead atas dan bawah itu pasti ada yang tidak normal lagi ya. Begitu juga pada bagian palang sasis reinforcement. Nah, begitu juga kita wajib mengulang-ulangi memeriksa kondisi dari lubang-lubang yang ada pada bullhead. Dan untuk mengenali kondisi mesin secara praktis, kita bisa melihat rembesan uli pada bagian busi atau kuil. Begitu juga pada sambungan silinder head. Biasanya pada Innova yang sudah 100.000 lebih, biasanya itu akan terjadi rembesan uli pada bagian-bagian tersebut ya, termasuk kepala silinder head. Nah, berikutnya kita akan mendeteksi apakah mobil itu bekas banjir. Ini kita kasih tips yang gampang sekali ya, atau mudah. Kita melengok ke ruang bagian bawah ruang kemudi. Di sini terdapat banyak besi penyangga-penyangga yang rentan banget karatan, begitu juga pada bautnya. Lanjut, untuk memastikan lebih fix lagi, kita periksa pada bagian bawah jok supir. Itu paling rentan sekali karatan. Jika ada rembesan air atau terendam, maka korosi dan karatan akan sangat terlihat pada bagian ini. Berikutnya lanjut pada pemeriksaan interior. Ini lebih kepada kita menilai apakah itu rapi, bersih, apik atau kotor ya. Biasanya terjadi masalah di sana, dan ada beberapa item pendukung interior itu sendiri yang kurang, seperti kancing atau laci-laci ya. Lanjut pada instrumen speedometer. Di sini kita akan melihat jarak tempuh atau odometer. Kita cocokkan dengan kondisi setir ya. Nah, kulit setir dari Innova V Luxury ini memang agak rentan terkelupas atau catnya itu menipis. Itu sudah wajar. Berikutnya tentu kita akan mencoba starter ini mobil ya. Ini adalah suara khas yang sangat identik dengan kenormalan mobil Innova saat kita starter. Nah, hal-hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan instrumen-instrumen yang berhubungan dengan kelistrikan atau tombol-tombol elektrik. Sekian video ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam Radio Sultan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.